Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat siang. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Selamat siang. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Assalamualaikum. Pada puasa nih ya? Waalaikumsalam Pak. Ada yang puasa, ada yang enggak ya? Waalaikumsalam Pak. Dobertus ya. Iya Pak. Kita lanjut lagi kuliah kita. Jadi kita ini sudah di pertemuan keberapa nih ya? Teman ke-7 ya. Teman-teman, saya share lagi RPS-nya. Jadi pertemuan ke-7. Kemarin kita sudah pertemuan ke-6 ya, sudah kita selesaikan tentang pajak internasional di kuliah sebelumnya. Jadi sekarang ini kita akan fokus di KUP ya teman-teman. Di KUP tentang pendaftaran ya, pendaftaran dan pelaporan pajak sebagaimana yang kita jadwalkan ya, yang kita rencanakan di RPS ini dia. Pendaftaran dan pelaporan pajak. Jadi saya kira ini materi yang sangat penting sekali ya, karena nanti sangat berhubungan ya dengan siklus KUP ya di tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi langsung saja saya ingin share slide tentang KUP ya. Ada berapa orang nih? Ada 7 orang ya. 9 orang ya, sama saya dan admin, 7 jadinya. Semoga sehat-sehat semua ya, jaga kesehatan karena masih pandemi kayaknya ya. Tapi kayaknya udah lumayan imun semua ya, kebal-kebal semua udah mulai nih kayaknya. Udah mulai menurun ya. Alhamdulillah lah. Share tentang pendaftaran ya teman-teman. Share. Ini dia. Nah, ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, ini jadi materi ke-7. Kita akan masuk ke siklus KUP, ke siklus awal ya. Mengapa saya katakan siklus? Ya karena di sini kita akan lihat, nah ini ya. Kita akan lihat sebuah rantai proses ya dalam atau mind map ya, mind map di dalam undang-undang KUP ya, yaitu yang mengatur tentang hukum formil ya, yang mengatur tentang hukum formil dari perpajakan ya, di mana kita tahu diatur di undang-undang KUP. Inilah yang gambaran ya, gambaran besar dari siklus KUP kita ya, dimulai dari proses yang pertama sekali ya, yaitu yang disebut dengan NPWP ya teman-teman. NPWP atau pendaftaran ya. Jadi yang dimaksud dengan pendaftaran ini sebenarnya tidak hanya NPWP. Nanti ya di bagian selanjutnya kita juga akan mengenal yang namanya PKP ya, pengusaha kena pajak khusus untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi kalau NPWP ini sebenarnya merupakan kepentingannya dalam rangka ya, nanti kita lihat ya, administrasi perpajakan ya. Jadi kalau kita sandingkan gitu ya, misalnya dengan data kependudukan lah gitu ya. Jadi untuk mengenali seseorang ya di dalam sistem perpajakan dia harus memiliki NPWP gitu ya. Kalau kita di kependudukan ya kan, itu kan pakai KTP ya. Jadi semacam kartu identitas gitu ya, NPWP itu ya teman-teman. Semacam kartu identitas. Jadi kalau kita di bidang lalu lintas gitu misalnya ya, kan kartu identitasnya SIM gitu ya. Nah, kalau di bidang pajak ini NPWP. Jadi fungsinya untuk memasukkan ya data wajib pajak ke dalam sistem perpajakan. Nanti kita akan lihat ya bagaimana mekanisme
sistem hukum dan sistem dari pendaftaran atau NPWP. Loh, kok. Bentar ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Tapi kok ini sangat jelas Pak suara Bapak. jelas ya. Jelas, Pak. Ya. Tapi ini video saya rusak nih ya, nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Yang penting suaranya aja ya. Jadi kameranya Iya, Pak, rusak. Ini kan udah kelihatan ya. Iya teman-teman ya. Jadi kita akan masuk ke PWP. Nah terus kalau nanti kita akan selesaikan ya pembahasan KUP ini, kita akan sampai nanti ke tahap-tahap berikutnya ya dari KUP, dimulai tadi dengan kewajiban melakukan pendaftaran. Apa sih sesudah kita melakukan pendaftaran ini konsekuensinya? Maka konsekuensinya kita harus melakukan ya teman-teman kewajiban yang berikutnya yang disebut dengan kewajiban SPT masa ya, atau kewajiban pelaporan ya, kewajiban pelaporan. Jadi kewajiban pelaporan itu dilaksanakan dengan yang namanya melakukan SPT ya, atau surat pemberitahuan ya, gitu ya teman-teman ya. Surat pemberitahuan atau SPT. Nah, selanjutnya ya, setelah melakukan pelaporan ya dalam bentuk SPT yang diatur di pasal ya 3, pasal 4 ya dan pasal 5, yaitu kewajiban untuk melaporkan ya SPT masa maupun SPT tahunan ya. Kita juga akan ya kalau kita lanjutkan ya kalau kita dalami lagi ya pembahasan tentang KUP ini ya, hukum formil dari perpajakan ini akan ya berlanjut ke siklus berikutnya ya setelah SPT ini ya, yaitu siklus yang disebut dengan pembetulan ya. Jadi tindak lanjut proses lanjutan dari SPT apabila wajib pajak ya merasa ada yang kurang benar ya, kurang tepat dalam pengisian SPT-nya, maka dia ya melakukan yang namanya pembetulan. Jadi pembetulan ini merupakan hak ya, hak dari wajib pajak. Hak dari wajib pajak, karena bisa jadi ketika dia menyampaikan SPT ya di awal-awal pemberitahuan ya, yaitu di sebelum tanggal 31 Maret ya untuk orang pribadi baru saja kemarin selesai, tapi untuk badan itu selesainya kapan? 31 April ya. Itu normalnya ya, tapi ada juga yang berbeda ya. Jadi sebenarnya tidak harus 31 Maret atau 31 April ya, di undang-undangnya itu bunyinya adalah 3 bulan ya untuk orang pribadi ya, 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Kalau untuk badan ya itu adalah 4 bulan sesudah berakhirnya tahun pajak ya. Nah, tahun pajak itu bisa jadi tidak harus ya tahun kalender ya. Karena tahun pajak itu mengikuti tahun buku ya. Nanti teman-teman lihat di pasal 28 ya dan 29 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang pembukuan ya, itu teman-teman ya. Jadi tapi memang lazimnya yang kita ketahui ya dan kebanyakan gitu ya dari wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan, mereka melakukan pelaporan ya SPT SPT tahunan itu ya di akhir periode, yaitu periode tahun pajak yang sama dengan tahun kalender gitu ya. Jadi memang nanti ada juga ya untuk orang pribadi tertentu ataupun badan-badan dia dapat mengajukan perubahan ya masa pelaporannya tidak harus sama dengan tahun kalender itu ya teman-teman ya. Catat aja. Jadi apa tuh pembetulan? Jadi pembetulan itu ya merupakan tindakan dari wajib pajak ya tentunya, dalam hal ini masih dalam
masih dalam fase ataupun lingkup self assessment ya. Jadi self assessment, inisiatif ya, kesadaran ya dari wajib pajak tanpa menunggu pemeriksaan. Nah, itu ya teman-teman ya. Tapi memang di dalam prosesnya ada juga yang berdasarkan dapat saya katakan berdasarkan bukan pemeriksaan ya, imbauan ya atau anjuran lah ya, imbauan dari petugas ya. Jadi ini di luar pemeriksaan, misalnya didapati memang ada kesalahan ya yang didapati di SPT ya, dan itu diketahui oleh petugas, biasanya oleh AR ya, akun representatif yang dia itu mengawasi wajib pajak tertentu. Nah, tapi prosesnya biasanya melalui proses penelitian ya. Jadi bedakan antara penelitian dengan pemeriksaan. Ini harus teman-teman catat ya. Kalau istilah pemeriksaan di dalam Undang-Undang KUP ya, atau hukum pajak, itu yang dimaksud adalah pemeriksaan lapangan ya. Pemeriksaan lapangan itu maksudnya petugas pajak ya, yaitu pemeriksa ya, dalam hal ini memang harus pemeriksa ya, yaitu pemeriksa fungsional ya, pemeriksa fungsional dari KPP ya, kantor pelayanan pajak ya, dia memberitahukan dulu dalam bentuk surat tugas ya, dan juga surat pemeriksaan ya, kemudian menjelaskan tujuan pemeriksaannya, dan dia melakukan pemeriksaan di tempat wajib pajak. Nah, bedakan dengan yang namanya proses penelitian ya, atau proses penelitian ya. Proses penelitian yang itu nanti kita akan masuk ke situ ya, perbedaannya. Tapi sekarang ini saya ingin jelaskan dulu siklus besarnya dari KUP sehingga teman-teman paham, oh seperti ini rupanya ya. Pajak itu menjalankan kewenangannya dalam rangka memastikan pemasukan pajak ya, dan yang kedua juga dalam rangka memastikan hak-hak dan kewajiban dari wajib pajak. Jadi tadi kita sampai di sini ya, pembetulan. Jadi pembetulan ini merupakan inisiatif dari wajib pajak ya, sebelum dilakukan pemeriksaan. Diatur di pasal 8 ya, 8 ayat 1, 8 ayat 2 ya, ayat 1A, ayat 2A, dan ayat 6. Nah, teman-teman, selama pembetulan ini, apabila pembetulannya ini mengakibatkan kurang bayar, di sini memang ada sanksi ya, ada sanksi. Nanti konsekuensi dari pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar, adanya sanksi 2% ya, berdasarkan Undang-Undang KUP yang lama ya. Karena sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya, Undang-Undang nomor berapa? Nomor 11 ya, nomor 11 tahun 2020 itu bunganya dirubah, bukan lagi 2%, tapi yang disebut dengan bunga pasar ya, bunga pasar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Tentunya lebih rendah ya, bisa lebih rendah. Karena memang tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu kan banyak sekali memberikan kemudahan ya, fasilitas kepada dunia usaha, dan juga salah satu caranya ya meminimalisasi ya, atau mengurangi lah ya denda-denda yang selama ini memang banyak dikeluhkan ya di Undang-Undang KUP yang lama ya, yang dirasa memberatkan, dan justru dengan denda yang sangat berat itu kepatuhan masyarakat kepatuhan wajib pajak menjadi terkendala gitu ya, karena biaya kepatuhan semakin besar ya, secara hitungan matematis orang akhirnya secara ekonomis berpikir, saya sudahlah ya, istilahnya terus lanjutkan saja ya tindakan ilegalnya ini gitu ya, daripada dia ikut comply dengan aturan, tapi dihadapkan dengan denda yang sangat besar. Nanti teman-teman akan lihat ya, di pasal yang lain ada denda kenaikan ya, misalnya ketika ya ditetapkan NPWP ataupun PKP secara jabatan ya. Nah, itu juga dikenakan nanti yang namanya ya denda yang atas PPN misalnya ya, karena dia dianggap selama nanti bisa ditarik mundur selama 5 tahun ke belakang apabila PPN-nya tidak dibayar gitu ya. Itu yang disebut dengan
NPWP PKP secara jabatan ya. Jadi kalau memang kewajiban pendaftaran ini tidak dilaksanakan ya oleh wajib pajak, bukan berarti negara tidak bisa memajaki ya, karena memang ada yang berpikiran seperti itu ya, bahkan orang-orang hukum gitu ya yang jarang bersentuhan dengan pajak masih banyak yang berpikiran begitu ya. Jadi ketika saya kuliah S3 kemarin ya, bahkan profesor aja karena memang tidak mendalami hukum pajak, dia bilang, saya kalau tidak ada NPWP bebas dong, saya nggak usah bayar pajak. Ternyata dia lupa bahwa NPWP itu sebenarnya kewajiban gitu ya, karena kan self assessment ya. Self assessment itu artinya bukan sebuah opsi ya, sebenarnya bukan sebuah pilihan, tapi dia sebuah kewajiban. Memang namanya seolah-olah opsi gitu ya, seolah-olah sukarela. Sukarela itu maksudnya kita melakukan pendaftaran sendiri, tapi sebenarnya kewajibannya itu timbul dari undang-undang ya, di mana ketika kita tidak ber-NPWP ya kan, maka di situ otomatis kita tidak dapat menjalankan kewajiban lanjutan dari NPWP, yaitu melakukan pelaporan ya kan. Pasti kita tidak lapor SPT. Akibatnya tidak diketahui berapa penghasilan kita, tidak diketahui ya dasar pengenaan pajak, tidak diketahui juga jumlah pajak yang harus kita bayar ya. Akibatnya negara jadi rugi tentunya ya, dan nanti akan timbul yang namanya tindakan jabatan. Nah, Mulyadi luar biasa nih kalau Mulyadi aktif ya. Kita bacakan pertanyaan dari Mulyadi. Pak, izin bertanya, kan tadi Bapak bilang NPWP itu kewajiban. Jika orang tersebut tidak bekerja, bagaimana ya Pak? Nah, ini nanti kita masuk ke situ ya. Siapa sih yang wajib NPWP? Jadi memang itu belum masuk ke situ ya Mulyadi, tapi saya jelasin aja. Jadi kewajiban untuk NPWP itu untuk orang ya atau subjek pajak yang sudah memenuhi syarat ya. Ada 2 syarat, yaitu syarat objektif, syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif dia itu untuk orang ya, untuk orang pribadi, dia itu dilahirkan di Indonesia ya, dilahirkan di Indonesia dan dia bertempat kedudukan di Indonesia ya, atau dia kalau dia warga negara asing, dia ya bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, itu syarat subjektif ya. Tapi ini belum cukup karena ada syarat yang kedua yang disebut dengan syarat objektif. Apa itu? Dia sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berapa sih penghasilan tidak kena pajak yang mewajibkan orang untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP? Yaitu kalau sekarang ya, nanti kita lihat ya, itu masih pakai peraturan menteri ya, peraturan menteri keuangan tahun 2015 kalau nggak salah ya, itu kira-kira 4,5 juta lah satu bulan ya per orang, atau 54 juta kalau orang itu tidak menikah ya, artinya single ya, jomblo gitu ya, jomblo ya, kayak Mulyadi dan kawan-kawan semua ini ya. Tapi kalau dia udah menikah, nanti PKP penghasilan kena pajaknya penghasilan tidak kena pajaknya nambah ya, nambah istri kan. Jadi istri digabung dengan suami jadi 54 tambah 54 128. Nanti punya anak 1 nambah lagi 4,5 juta, anak 2 nambah lagi 4,5 juta, anak 3 nambah lagi 3, sampai 3 anak aja ya. Total berapa tuh? Nanti ada hitung-hitungan ya, saya lupa ya. Intinya kalau sudah lebih dari situ baru dia sebenarnya wajib ber-NPWP. Tapi pertanyaannya, kok saya belum punya penghasilan udah ya baru mau daftar ya, mau daftar kerja ya, mau daftar kuliah, mau buka rekening ya, mau daftar apalah gitu ya, mau minjem, mau kredit, diminta NPWP, padahal saya nggak punya penghasilan sebesar itu gitu ya. Saya masih kuliah ini ya, masih minta dari orang tua gitu kan. Nah, itulah sistem yang ada di kita, ternyata memang masih diizinkan ya. Jadi memang boleh ya. Jadi walaupun dia belum berpenghasilan, belum memenuhi syarat objektif untuk ber-NPWP, kok ternyata diminta juga NPWP. Itu diperbolehkan ya. Jadi diperbolehkan. Ya, tapi nanti konsekuensinya karena sudah punya NPWP ya, maka kewajiban berikutnya harus dilaksanakan, yaitu membuat
SPT ya. Kalau dia tidak membuat SPT ya minimal dia kena yang namanya sanksi keterlambatan. Ya, memang 100.000 sih, tapi ya kalau bisa sih jangan sampai kena sanksi gitu kan. Nah, itu ya. Nanti sih SPT-nya nihil ya, SPT-nya nihil kalau dia tidak punya penghasilan ya, atau penghasilannya masih di bawah 54 juta tadi ya, SPT-nya nihil, tapi yang dilaporkan tetap begitu ya. Nah, itulah konsekuensi dari punya NPWP. Kalau gitu gimana caranya Pak, biar saya nggak dikejar-kejar terus, bukan dikejar-kejar, biar saya nggak merasa bersalah nih karena nggak bikin NPWP. Sebaiknya dibuat non efektif. Jadi kita tetap punya nomor NPWP, nanti kita lapor ke KPP ya, kantor pajak yang menerbitkan NPWP kita itu ya, atau kantor pajak terdekat lah. Sekarang kayaknya udah bisa ya, udah link kan. Nah, kita minta di non efektifkan. Kenapa? Karena alasannya belum punya penghasilan ya. Itu ya, Mulyadi ya. Nah, kita lanjut. Tadi sampai sini ya. Jadi konsekuensi dari NPWP kita harus lapor. Konsekuensi dari lapor kita bisa melakukan pembetulan, tapi kalau kurang bayar kita kena denda ya. Nah, selanjutnya apa? Apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak dilakukan pemeriksaan, maka SPT kita dianggap inkrah ya. Dianggap inkrah itu maksudnya sudah tidak bisa lagi diganggu gugat ya. Tidak bisa lagi dikoreksi oleh pajak ya, oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tapi kalau dalam tempo 5 tahun, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi akan diperiksa ya, tapi memang tidak semuanya ya, karena Direktorat Jenderal Pajak memiliki keterbatasan sarana dan prasarana ya, SDM, tentunya menggunakan manajemen resiko ya, tidak semua diperiksa ya, dicari lah yang potensinya besar ya, biasanya perusahaan-perusahaan ya, badan-badan orang pribadi juga yang memiliki potensi ya, berdasarkan manajemen risiko yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Makanya jangan aneh, wah saya nggak pernah diperiksa. Iyalah, orang penghasilannya aja ya kembang kepis gitu. Biaya pemeriksaannya lebih besar daripada hasilnya gitu ya. Maaf Pak terlambat. Oh siap ya, Zulfikar ya. Gitu ya Zulfikar ya. Nanti saya kasih rekamannya lah biasa ya. Saya kan baik ya. Apalagi ya, lanjut ya. Jadi kita ke pemeriksaan. Apa sih yang diperiksa? Ya tentunya nanti kita lihat ya. Pemeriksaan ini intinya adalah menguji ya, menguji kepatuhan ya, atau kebenaran ya dari pembetulan dari SPT maupun pembetulan SPT ya. Apa saja yang diperiksa di sini ya, misalnya pemeriksaan atas pasal 17 ya. Pasal 17 ini kaitannya nanti dengan apa? Dengan pengembalian ya. Jadi kalau kita SPT, kita menyampaikan SPT isinya pengembalian ya, restitusi karena kelebihan pemotongan ya yang dilakukan oleh ya pihak pemotong, di sini biasanya kita akan diperiksa ya. Tapi tidak semuanya, memang ada yang tidak diperiksa ya, yaitu misalnya untuk perusahaan yang memiliki fasilitas pengembalian pendahuluan ya, fasilitas pengembalian pendahuluan. Ini perusahaan-perusahaan yang bonafit lah gitu ya, yang sudah bagus kepatuhannya, maka dia tidak diperiksa, dia otomatis diberikan pengembalian sesudah dia menyampaikan SPT lebih bayar. Tapi nanti dia akan diperiksa lagi, dapat diperiksa lagi gitu ya, sesudah dia diberikan pengembalian pendahuluan, dan apabila kedapatan hasil pemeriksaannya itu ada pengembalian yang tidak seharusnya, maka dia dikenakan sanksi ya, sanksinya besar ya, kenaikan ya. Nanti kita sanksi-sanksi ya, sanksi kenaikan 100% atau 200% nanti ya, saya lupa ya. Nah, kemudian teman-teman, selain memeriksa administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga dapat memeriksa tindak pidana ya. Apabila nanti di dalam pelaporan SPT termasuk di dalam ya pembukuan ya perusahaan ya, ataupun di dalam pencatatan perusahaan kedapatan ada indikasi ke arah pidana perpajakan, seperti misalnya pemalsuan ya, membuat dokumen-dokumen yang palsu ya, atau transaksi yang tidak berdasarkan sebenarnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, TBTS ya, memenuhi pasal-pasal pidana di Undang-Undang
KUP, nanti kita masuk ke sini ya, ke pasal-pasal pidana di sesi-sesi berikutnya. Nah, maka sebelum dinyatakan sebagai tersangka ya di dalam proses penyidikan, maka Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini akan melakukan dulu yang namanya pemeriksaan bukti permulaan ya. Kalau kita lihat di KUHP, ini dapat disejajarkan, dapat disandingkan, dapat dipersamakan dengan yang namanya proses penyelidikan ya, lead ya, kalau di polisi itu lead namanya. Penyelidikan ya, atau proses full bucket ya, pengumpulan bahan dan keterangan untuk menemukan tindak pidana tersebut menjadi terang ya, dan juga tentunya untuk mencari alat bukti walaupun baru bukti permulaan ya, tentunya tidak sampai 2 alat bukti seperti yang dibutuhkan oleh proses penyidikan. Ini baru bukti permulaan. Jadi itu ya teman-teman. Jadi di dalam proses pemeriksaan apabila ditemukan unsur-unsur pidana dapat dimasukkan ke pemeriksaan bukti permulaan. Apabila ternyata sudah jelas tindak pidananya oleh penyidik, maka naik ke proses penyidikan ya, dimulai dengan surat perintah dimulainya penyidikan ya, maka di sini ditetapkan sebagai tersangka ya, baik orang pribadi ya, bisa juga badan juga bisa ditersangkakan ya, karena pajak juga menganut yang namanya tindak pidana korporasi ya, tapi tentunya yang dihadapkan ke sidang pengadilan adalah pihak-pihak terkait gitu ya, direksinya atau orang yang menyuruh lakukan, orang yang membantu ya, pelakunya lah. Tidak mungkin perusahaan langsung ditanya-tanya di depan pengadilan ya, tentunya harus melibatkan ya orang-orang pribadi-pribadi ya yang memang terlibat ya di dalam tindak pidana itu ya teman-teman ya. Kemudian proses berikutnya apa di dalam undang-undang KUP ini teman-teman. Nah, sebelum ini penyidikan nanti ya, kita kembali lagi ke belakang ya. Jadi hasil dari pemeriksaan ini kalau dia tidak ada penyelidikan, tidak ada pidana, maka di sini teman-teman ya bisa lihat sebenarnya tidak harus masuk ke pidana karena banyak sekali ya celah, bukan celah ya, peluang ya, sama aja ya, peluang sama celah ya, peluang ya, atau opsi lah ya, opsi ya untuk tidak terkena pidana. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya pengungkapan ketidakbenaran ya, teman-teman bisa lihat di pasal 8 ini. Kalau kita diperiksa, oh ternyata ada indikasi pidana sebelum dinaikkan ke penyidikan ya, teman-teman ya, pengusaha ya atau yang terkena pemeriksaan bisa melakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran pengisian ya, pengungkapan ketidakbenaran pengisian ya, SPT, atau pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya. Nah, kalau itu ditemukan di proses pemeriksaan dan itu sudah ada indikasi pidana, harusnya pidananya tidak dilanjutkan gitu ya, karena dia sudah mengaku ya, sudah mengaku bersalah ya, dan melakukan pengungkapan ketidakbenaran ya, maka di sini kita lihat yang ada adalah penetapan secara administratif dengan diterbitkan surat ketetapan pajak ya, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar ya, atau surat ketetapan pajak lebih bayar ya, surat ketetapan pajak nihil, bisa juga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun sejak ya SPT ya, sejak berakhirnya tahun pajak ya, untuk SPT tahunan ya, atau berakhirnya masa pajak ya, sejak untuk SPT masa ya, baik SPT masa PPN ya, SPT masa PPH ya, PPH pasal 21, PPH pasal 23 ya, PPH pasal 25 ya. Nanti kita akan pelajari apa sih pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 29, pasal 2, pasal 28, pasal 29. Nanti kita masuk ke situ. Jadi intinya sih itu jenis-jenis pemotongan pajak penghasilan ya teman-teman ya. Jadi biar nggak bingung, Bapak nih ngomong apa sih, pasal-pasal banyak banget. Tapi nanti pelan-pelan juga biasa lah ya. Ini kan awal-awal aja, lama-lama terbiasa. Jadi pasal 21 itu PPH pajak penghasilan untuk karyawan lah. Biasa disebut dengan pajak karyawan. Jadi kayak karyawan. Di sini ada yang karyawan di sini ya. Siapa yang karyawan? Mulyadi karyawan bukan?
statusnya apa Mulyadi? Karyawan ya. Jadi kalau nanti penghasilan Mulyadi sudah di atas PTKP ya, nanti dipotong sama itu Shopee. Shopee sekarang Mulyadi di mana? Shopee ya. Nanti dipotong sama Shopee itu. Tapi kayaknya belum ya. Masih aman sekarang ya. Itu kena tuh potongan tuh ya. 5% ya dari penghasilan bersih ya. Jadi penghasilan kotor dikurangi. Penghasilan tidak kena pajak ya, dikurangi biaya ya, biaya jabatan. Kalau untuk karyawan 500.000 ya, 500.000 maksimal ya. Kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak ya. Kalau penghasilannya di atas penghasilan tidak kena pajak. Tarifnya masih 5% kalau di bawah 50 juta ya. Nanti tarifnya menjadi tarif progresif kalau dia penghasilannya sudah di atas 50 juta, maka dia kena lapisan yang lebih tinggi lagi yang tarifnya 15%. Nanti saya lupa ya 50 juta, ya 50 juta ya. Sampai dengan 250 juta kena yang 15%. 250 juta sampai 500 juta kena tarif pajak penghasilan pasal 21 yang 25% ya, 25%. Di atas 500 juta kena lapisan yang 30%. Nah itu ya, nanti sih ada di slide, baca aja ya. Di modul juga ada ya, di modul. Saya kan ngasih modul kemarin ya. Jadi di modul juga teman-teman lihat ya. Baca ya biar tahu ya. Itu tadi ya. Kemudian kalau pasal 22 apa tadi kok saya masuk pasal 22 itu sih nanti di PPH ya kita bahas ya teman-teman ya. Kalau pasal 22 itu jarang lah, itu biasanya untuk transaksi-transaksi dengan pemerintah ya. Dengan bendaharawan pemerintah ya, misalnya Mulyadi punya proyek ya, jadi vendor di proyek-proyek APBN ya, itu biasanya nanti dipotong pajak penghasilan langsung oleh BUMN ya, ataupun oleh kantor-kantor pemerintah ya, dalam rangka memastikan tentunya ya penghasilannya itu nanti di store ya, jadi langsung dipotong di depan, tapi nanti bukti potongnya itu sama seperti tadi dengan bukti potong karyawan, akan diakumulasi di akhir tahun sehingga tidak lagi ada pajak yang dibayar, jadi nihil pajaknya atau kurang bayarnya pun menjadi lebih sedikit ya, atau bahkan bisa jadi lebih bayar ya. Kok bisa lebih bayar Pak? Bisa aja karena perhitungannya ada yang kurang tepat gitu ya oleh pemotong. Biasanya kalau karyawan itu biasanya kalau kita anaknya belum dimasukin ya. Anaknya belum dimasukin sehingga di situ nanti penghasilan tidak kena pajak versi pemotong lebih rendah ya kan. Harusnya penghasilan tidak kena pajak kita lebih tinggi karena ada anak nih tahun kemarin ya. Tahun kemarin ada anak, oh ternyata bendaharanya lupa. Nah itu bisa jadi nanti kalau kita kalkulasi, oh lebih bayar. Nah itu ya. Tapi memang kalau untuk lebih bayarnya hati-hati ya, karena memang konsekuensinya jadi subjek pemeriksaan ya. Makanya sebisa mungkin secara praktek sih ya dibikin nihil aja lah ya. Karena kalau diperiksa sama pajak kan ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena nanti kenapa ngeri-ngeri sedap, nanti kita lihat di definisi penghasilan ya. Karena definisi penghasilan ini sangat luas sekali ya, karena di mata pajak apapun tambahan penghasilan ya, tambahan kekayaan ya yang bisa ya dikonsumsi ataupun untuk menambah kekayaan itu dianggap penghasilan ya. Hanya hati-hati nanti kita ngisi SPT ya, jangan sampai ada penambahan kekayaan, penambahan penghasilan yang itu tidak bisa kita jelaskan ya, karena itu akan masuk ke dalam definisi penghasilan ya. Definisi penghasilan menjadi objek pajak. Itu ya teman-teman ya. Ini sih dengar-dengar aja sementara. Berikutnya apa tadi ya? Ini ya hasil dari pemeriksaan ya. Jadi sudah diperiksa, kemudian kita melakukan pengungkapan ketidakbenaran karena ada indikasi pidana, tapi karena sudah melakukan pengungkapan ketidakbenaran artinya ngaku salah, kita lebih baik dikenakan denda administrasi ya. Jadi kalau ketemunya di pemeriksaan, dendanya itu di pasal 8 ayat 3 ya, pasal 8 ayat 3. Itu 150% ya. Bentar saya lihat. Pasal 8 ayat 3, 150% kalau nggak salah ya. Nah, nanti diterbitkan surat ketetapan pajak ya, teman-teman. Tapi kalau kita tidak ngaku, ya, kalau kita tidak ngaku,
tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran, kita biarkan saja begitu saja. Nah, itu nanti sebenarnya tetap akan terbit SKP ya, surat ketetapan pajak yang berasal dari temuan pejabat ya, temuan pemeriksa di pasal 8 ayat 4 ya, pasal 8 ayat 4. Mana sih? UP ya, ini ya. Pasal 8 ayat 4. Ya. Di pasal 8 ayat 4 ya, dan pasal 8 ayat 5 ya, teman-teman ya. Nah, memang kalau tidak ada pengungkapan ketidakbenaran hasil temuan dari pejabat saja, ya dendanya di sini adalah ya kenaikan berupa kenaikan 50% ya, kenaikan 50%, dan tentunya plus denda ya. Ini kalau pakai undang-undang KUP yang lama ya, plus denda tadi ya 2% per bulan dari sejak berakhirnya masa pajak ya. Jadi dendanya 2 ya kalau kita kena di pasal 8 ayat 4. Pertama, denda kenaikan 50%. Kedua, denda karena dianggap kita kan terlambat membayar ya kan, karena kan harusnya kalau temuan kurang bayar itu kan dibayar di akhir periode ya pelaporan ya kan, tapi kalau baru ketemu di pemeriksaan tentunya di situ terjadi keterlambatan. Nah, jadi kena double gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, tapi saya dalami lagi ya, itu nanti yang dikenakan hanya satu aja ya, jadi tidak macam-macam dendanya ya, enggak. Jadi kalau kenaikan mana yang lebih tinggi ya, apakah kena kenaikan ataukah kena denda administrasi keterlambatan. Kalau undang-undang KUP yang lama itu dua-duanya kena ya. Jadi dia kena kenaikan 50% ya, plus kena lagi denda keterlambatan bayar 2% per bulan ya, tanpa ada maksimalnya enggak? Enggak ada maksimal ya. Maksimal 24 bulan. Jadi bisa kena 48% plus 50% ya, hampir 100% lah ya. Tapi di Undang-Undang Ciptaker ini kan nanti dendanya tidak bisa berlapis, hanya dikenakan satu, mana yang paling besar. Itu ya teman-teman ya, informasi aja. Jadi intinya sih sebisa mungkin ya jangan sampai kena denda gitu ya. Kalau emang salah kita ngaku ya. Ya, kita ngaku. Ngakunya di mana? Kalau bisa sebelum pemeriksaan ya, pas di pembetulan sini ya. Karena denda kalau di pembetulan kan cuma kena yang 2% ya. Cuma kena yang 2% aja. Tapi kalau dia sudah diperiksa, kemudian dia baru melakukan ya ketidakbenaran perbuatan ya, tetap dia harus bayar 150. Tapi ini tetap lebih bagus daripada dinaikkan ke penyidikan. Karena kan kalau dinaikkan ke penyidikan, dia dikenakan sanksi badan ya tentunya ya, penjara ya, masuk bui. Mau pilih mana, bayar 150% atau masuk penjara. Nah itu aja kan, timbang-timbang ya. Kalau badan kuat sih silakan aja. Daripada bayar 150% ya, nggak apa-apa lah Pak. Saya udah biasa Pak, hidup susah. Ada juga yang begitu ya. Ada juga ya, sayang kan buat bayar. Saya pasang bodi aja Pak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Halo. Ngantuk kayaknya nih, puasa nih. Siap, Pak. Oh siap, alhamdulillah. Coba. Iya, Pak. Masih ada kehidupan ya. Ngopi dulu, ngopi. Ya, enggak boleh ya. Pada rebahan semua ini kayaknya. Pada rebahan semua ya, kaum rebahan semua ini ya. Iya, kayaknya Pak. Sambil ngopi mantap ini ya. Oh iya, cuman puasa Pak. Puasa ini ya, kita bayangin aja deh. Bayangin aja ya, bisanya ya. Lanjut ya. Jadi itu ya intinya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu kena yang beginian lah gitu ya, atau yang mulai bisnis dari awal siap-siap gitu ya. Jangan kita tax ignorance ya. Tax ignorance itu mengabaikan pajak gitu ya. Pura-pura nggak tahu. Nah, kadang udah belajar gitu. Waduh, akibatnya ini ngeri-ngeri juga nih gitu ya. Tapi kalaupun berhadapan dengan hal-hal seperti ini ya minimal kita sekarang memiliki opsi-opsi gitu ya.
Nah, mau pilih mana nih? Mau pilih penyidikan ya. Nanti kita lihat hukuman-hukumannya ya, jenis-jenis penghukumannya ya, atau mau milih tapi kalau bisa jangan sampai dihukum lah. Oke ya. Kita lanjut, tadi kan sampai di sini ya, pengungkapan ketidakbenaran ya. Nah, kalau dia sudah masuk ke bukti permulaan tadi ya, ada tindak penyidikan, kita melakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran di pasal 8 ayat 3, dendanya 150%. Tapi kita tidak masuk ke pasal 38 di penyidikan ya, pidana. Pasal 38 itu apa sih? Pasal 38 itu nanti kita lihat itu adalah kealpaan ya, karena tidak menyampaikan SPT atau kealpaan menyampaikan SPT secara tidak benar. Kok alpa aja sampai disidik sih, Pak? Iya, karena mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara ya. Kok kalau memang itu tindak pidana kok kenapa bisa diganti dengan denda, Pak? Ya memang itu sifat dari hukum pajak gitu ya. Jadi memang tujuan dari hukum pajak itu ya kemarin yang sudah saya jelaskan adalah dalam rangka fungsi budgeter ya, budgeter ya, yaitu apa? Mencari penerimaan negara. Makanya pidana bisa diganti dengan denda gitu ya. Tapi kalau mau ya, kalau si pemohon apa namanya, kalau wajib pajaknya mau ya, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Bisa saja langsung masuk ke pidana karena tadi ya pasang body gitu ya, kuat lah saya Pak, nggak apa-apa Pak, saya tabah orangnya daripada bayar 150%. Tapi ingat ya, kan nanti tidak hanya hukuman badan, hukuman pajak ini, ada juga hukuman denda. Jadi walaupun pidana, nanti kita lihat pasal-pasalnya itu pasti ada dendanya ya. Misalnya pidana penjara ya 2 tahun dan denda. Nah, ya. Konsekuensi dari denda ini nanti akan dilunasi dengan ya proses ya penagihan. Jadi ya sebenarnya kalau masuk pidana ya badan kena ya harta habis juga ya, karena akan lakukan tindakan penagihan ya, penyitaan ya, pelelangan semua sama ya. Karena nanti akan diterbitkan lagi yang namanya surat ketetapan pajak, yaitu kalau pakai undang-undang KUP yang lama. Makanya ini saya harus bicara 2 versi undang-undang nih ya, yaitu versi undang-undang KUP yang lama dan versi undang-undang KUP Cipta Kerja. Memang kalau di undang-undang Cipta Kerja, tapi ini belum efektif ya, tapi saya kasih tahu aja, memang kalau udah masuk ke pidana tidak lagi diterbitkan surat ketetapan pajak. Ya, kalau dulu kan walaupun dia dipidana, putusan dari Mahkamah Agung atau putusan pengadilan menyatakan denda, nanti diterbitkan surat ketetapan pajak. Dan itu ternyata mengakibatkan problematika ya di dalam penegakan hukumnya. Kenapa? Karena banyak juga yang ternyata nanti daluarsa ya surat ketetapan pajak yang diterbitkan dari proses pidana itu. Kenapa? Karena kan penetapan pajak itu dibatasi 5 tahun ya. Dan proses pidana ini kan bisa lama ya, mulai dari penyelidikan bukti permulaan ya bisa setahun lama ya, penyidiknya mau apa namanya mau menaikkan ke penyidikan bisa lama juga ya, bisa setahun 2 tahun, masuk ke penuntutan di jaksa bolak-balik ya kan, masuk sidang ya, sidang ada tiga tahapan, sidang pengadilan negeri ya, ini masuk ke sidang biasa ya kalau pidana pajak, pengadilannya pengadilan umum ya, bukan pengadilan pajak. Kalau pengadilan pajak nanti kita lihat beda lagi ya. Jadi tidak ada urusan dengan pidana kalau pengadilan pajak. Itu masuk ke ranah sengketa administrasi ya. Kalau pidana masuknya ke pengadilan negeri ya. Nanti di pengadilan negeri diperiksa sama hakim, sidang, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa, baru putus 1 tahun ya. Nanti masuk lagi banding ya. Total bisa sampai 5 tahun ya, 6 tahun. Belum nanti terbit lagi surat keputusan SKP atas hasil putusan pidana ya, akibatnya daluarsa. Dan ini banyak yang terjadi ya. Makanya memang sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini tidak lagi ditindaklanjuti dengan surat ketetapan pajak sebagai putusan pidana langsung dieksekusi oleh jaksa ya. Kalau tidak salah saya belum lihat lagi, tapi sepertinya itu ya, benar ya. Jadi memang putusan pidana pajak ya yang menyatakan jumlah denda pajak dan denda yang terutang itu tidak lagi diterbitkan surat ketetapan pajak, tapi langsung dieksekusi oleh jaksa sebagaimana layaknya, sebagaimana apa namanya biasanya apa namanya denda atas perkara pidana, misalnya perkara korupsi, ya kan,
atau denda ya perkara korupsi lah biasanya yang ada dendanya ya, perkara korupsi atau perkara lainnya ya, kepabeanan juga ya, ada dendanya dan itu memang dieksekusi oleh jaksa. Tapi memang biasanya kan gini ya. Tapi ini nanti silakan diteliti lagi ya. Kalau dia tidak mampu membayar dari harta kekayaannya, nanti diganti dengan hukuman badan ya. Baru nanti diganti dengan hukuman badan. Tapi diusahakan dulu jaksa akan melakukan semaksimal mungkin ya pembayaran denda ini dari harta kekayaan terpidana tentunya ya. Kalau dia nanti masuk ke proses pidana itu ya teman-teman ya. Ya. Jadi ini kalau masuk pidana, tapi tadi ya banyak celah, banyak peluang, banyak opsi. Apa nih? Armen, Foster, raise hand, silakan. Langsung aja. Ada yang mau didiskusikan, Mas Armen? Iya Pak. Boleh. Apaan? Enggak ada. Oh, enggak Pak, enggak ada pakainya, Pak. Oh, Pak. enggak ada ya. Tadi raise hand soalnya. Kepencet ya. Oke. Lanjut ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi terus bagaimana kalau kita sudah terlanjur terbit surat keputusan pajak? Nah, di sini nanti teman-teman ada upaya hukum ya, upaya hukum. Nanti kita akan masuk ke upaya hukum di KUP. Yaitu di upaya hukum itu apa sih? Upaya hukum itu apabila kita merasa dizolimi gitu ya, merasa dizolimi atau merasa diperlakukan tidak adil atas surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, kita bisa melakukan upaya hukum. Apa itu upaya hukum? Apa itu upaya hukumnya? Mulai dari keberatan ya. Jadi kita merasa keberatan, misalnya ditagih dengan surat ketetapan pajak kurang bayar 1 miliar gitu ya. Wah, ini kegedean ini. Saya nggak mau bayar 1 miliar. Kita jangan marah-marah ya, jangan kita bentak-bentak orang pajak, nanti kena pasal lagi kita ya. Nah, ya pasal apa? Ya pasal pidana, malah nanti kena pidana umum ya, perbuatan tidak menyenangkan ya, macam-macam lah ya. Kena pasal melawan petugas ya kan, pidana juga itu ya. Nah, lebih baik kita sebagai orang hukum kita tenangkan diri dulu ya, pikir-pikir dulu, kita tempuh yang namanya upaya hukum keberatan ya. Karena keberatan ini kita tidak perlu bayar ya. Jadi kalau kita melakukan upaya hukum keberatan, utang pajak yang tadinya timbul dari surat ketetapan pajak ini dia menjadi tertunda ya, menjadi tertunda. Mengapa tertunda? Karena dia dianggap menjadi belum inkrah ya, belum final karena kita masih bersengketa, masih melakukan keberatan. Jadi kita tidak perlu bayar ya. Kita tempuh upaya keberatan. Kita bisa membayar sebesar yang kita setujui saja. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi dapat tagihan 1 miliar, wah saya cuma mau bayar 200 juta aja Pak, ya Pak Pajak. Kita bayar aja 200 juta, sisanya yang 800 juta kita ajukan keberatan ya. Diajukan keberatan kemana? Ke Direktorat Jenderal Pajak ya, Direktur Jenderal Pajak. Itu ya. Kita ajukan keberatan dalam jangka waktu 3 bulan atau 90 hari dengan mencantumkan alasan-alasan keberatan kita ya. Itu ya teman-teman. Atau jangan sampai tidak mencantumkan gitu ya. Kenapa? Karena kan keberatan ini upaya kita ya untuk membatalkan ya surat ketetapan pajak ya, atau untuk mempertahankan ya alasan-alasan kita. Tentunya harus didasari dengan argumentasi ya, harus didasari dengan bukti-bukti ya yang kuat gitu ya. Kenapa? Karena ada konsekuensi ya, ada konsekuensi nanti kalau kita keberatannya ditolak, artinya jumlah pajak yang dibayar memang benar sesuai dengan yang tertulis di surat ketetapan pajak, maka di situ ada konsekuensi kita bayar ya denda. Jadi kena denda teman-teman ya. Kalau keberatannya ditolak, denda 50% tadi yang 1 miliar ya.
harusnya 1 miliar, gara-gara kita keberatan ditolak, nambah 50% ya, jadi 1,5 miliar. Ini ya, jadi hati-hati ya, jangan cuma untuk iseng-iseng gitu ya, iseng-iseng keberatan aja lah, lumayan kan, saya nggak usah bayar. Ya, tapi nanti konsekuensinya, apabila keberatan kita ditolak, maka kena denda 50%. Nah, tapi sebenarnya kita masih bisa lagi melakukan upaya hukum lanjutan yang disebut dengan banding ya teman-teman. Di pasal 27 Undang-Undang KUP banding kemana? Ke pengadilan pajak. Ya, sama dengan keberatan tadi, kalau kita banding, kita tidak perlu membayar ya. Kita tidak perlu membayar. Karena di situ penagihan pajak menjadi tertunda, tapi kita cukup membayar sebesar yang kita setujui, itu ya teman-teman. Yang kita setujui saja bayarnya. Kalau yang kita nggak setuju, kita nggak usah bayar, kita banding ya. Tapi konsekuensinya ini lebih, waduh, konsekuensinya lebih ngeri lagi ya. Kalau tadi di keberatan kalau ditolak cuma kena 50%, kalau dibanding kena 100% ya. Pakai ini ya. Ini lagi di fogging nih. Bentar ya. Aman ya? Nah, ini lagi di fogging guys. Ya aman tapi kimia. Lanjut ya. Jadi apa tadi? Kalau dia itu tadi apa ya? Sampai ini keberatan banding ya. Kalau dia banding, kalau kita banding, kita kena yang namanya, kalau banding ditolak ya kena yang namanya denda 100% ya. Jadi dendanya 100% ya. Jadi memang kalau kita banding jangan coba-coba gitu ya, main-main iseng-iseng kita banding ya. Lumayan nih kan, karena banding ini bisa 1 tahun ya, sama keberatan juga 1 tahun, banding juga satu tahun. Nah itu ya teman-teman ya. Tapi ada konsekuensinya, yaitu dikenakan denda kenaikan 100% apabila kalah, apabila kita ditolak putusannya oleh pengadilan pajak ya. Itu ya Pak Pasral ya. Terus kalau kita masih nggak puas juga ya hasil banding, kita bisa melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut dengan PK ke Mahkamah Agung. Nah, tapi yang perlu teman-teman catat, perlu teman-teman ingat, banding ini, putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan yang bersifat inkrah ya. Inkrah van gewisde ya. Inkrah van gewisde apa artinya? Inkrah itu final ya. Van gewisde final dan mengikat ya. Final dan mengikat, final and binding. Jadi pengadilan pajak ini merupakan satu-satunya pengadilan yang ya merupakan tingkat pertama sekaligus tingkat terakhir ya, karena dia tidak bisa putusannya dilakukan kasasi lagi ya, dia langsung putusannya inkrah. Satu-satunya upaya hukum yang bisa dilaksanakan oleh wajib pajak terhadap putusan banding pengadilan pajak adalah PK ke Mahkamah Agung. Tapi yang perlu dicatat, secara normatif PK ini adalah upaya hukum luar biasa yang bersifat limitatif, artinya terbatas hanya dengan alasan-alasan tertentu. Di antaranya harus ada yang namanya novum ya. Novum itu apa? Novum itu adalah bukti baru yang belum ada pada saat persidangan ya. Dan seandainya dia sudah ada pada saat persidangan, dia akan mempengaruhi ya, dia akan mempengaruhi putusan hakim ya, yang disebut dengan novum ya. Jadi novum ini merupakan salah satu syarat dari PK, tapi ternyata tidak hanya novum ya, salah syarat PK juga ada syarat-syarat alasan lain selain novum yang disebut dengan kekeliruan ya, tipu muslihat ya, atau juga alasan-alasan yang lain ya. Ada 5 tuh. Nanti teman-teman baca di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, pasal 90 ya. Pasal 90. Jadi PK ini diatur di mana? Di Undang-Undang Pengadilan Pajak, bukan di Undang-Undang KUP ya. Jadi adanya di Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Mahkamah Agung ya. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau tadi kita masuk ke sengketa atas surat ketetapan pajak ya. Tapi kalau kita tadi masuk ke pidana ya, sebisa mungkin jangan sampai, karena ada banyak ya
opsi yang bisa kita ambil untuk tidak masuk ke pidana, yaitu dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan di pasal 8 ayat 3. Tapi konsekuensinya kita harus bayar 150% dari kekurangan pajak. Ya. Selain itu di Undang-Undang KUP ya, apabila perbuatan pidana yang disangkakan kepada kita adalah perbuatan pidana pertama, ya, karena kealpaan, maka kita juga tidak akan masuk ke ranah pidana. Kenapa? Karena akan dilarikan, akan dikenakan ya pasal 13A. Ya, di sini sih tidak ada ya. Ini dicatat aja yang disebut dengan pengganti ya. Pasal 13A itu apa sih? Jadi kalau kita melakukan pidana kealpaan pertama, kita tidak dimasukkan ke penyidikan, tapi langsung membayar ya denda, ya langsung membayar denda di pasal 13A. Berapa sih dendanya? Saya lupa ya. 13A dendanya 200% ya. Jadi kalau kita akhirnya oleh penyidik ya atau oleh proses bukper dinyatakan memang masuk pidana, ini pun tidak otomatis kita masuk ke pasal 38 yang ada hukuman badannya, tapi kita akan terlebih dahulu dikenakan pasal 13A. Ya, apa sih bunyinya pasal 13A? Nanti kita baca ya. Tapi intinya sih di sini mengatakan bahwa apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak ya, dan wajib pajak tersebut wajib melunasi utang pajaknya ya, dan denda berupa kenaikan sebesar 200%. Jadi kalau kita masuk ke pasal 13A ya, kita kena denda 200% ya. Di sini ya teman-teman. Jadi pasal 13A itu ada di sini. Saya nggak ada bolpennya, nggak bawa pen tablet saya. Biasanya saya coret-coret di sini nih. Ya. Nah, tapi kalau kita udah telanjur masuk ke penyidikan, bagaimana teman-teman? Tadi kita di pasal 8 ayat 3 150% kita nggak pakai, atau kita ternyata sudah pakai pasal 13A yang 200%, tapi ternyata tetap juga terkena pidana, akhirnya dimasukkan juga ke penyidikan ya. Jangan takut, bukan jangan takut ya, pasti takut namanya orang dipidana ya. Maksudnya ada celah lain ya, ada opsi lain, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya asas oportunitas ya di dalam hukum pajak. Apa itu asas oportunitas? Teman-teman bisa lihat di pasal 44 huruf B ya, 44B ya. Pasal 44B. Ya, saya buka ya pasalnya ya. Pasal 44B, bentar, mana nih? Nih ya. Jadi pasal 44P itu menyatakan untuk kepentingan negara ya atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana ya. Jadi dihentikan penyidikannya, tapi diganti dengan apa ya? Diganti dengan denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Jadi bayar ya 400% ya, 4 kali. Plus membayar apa tadi, pajaknya, tentunya pokok pajaknya ya, plus membayar dendanya. Kalau sudah terlanjur di sini ya, nah jadi tinggal pilih ini mau yang mana nih ya. Di sini kena berapa tadi? 150%, ya kan? Kalau pengungkapan ketidakbenaran ya selama pemeriksaan ya. Kalau di sini kena 400% ya, tentunya sebisa mungkin jangan masuk ke sini ya, jangan masuk ke pemeriksaan, tapi di tahap pra pemeriksaan atau sebelum diperiksa kita sudah melakukan pembetulan atas ketidakbenaran pengisian SPT kita, sehingga bisa meminimalisasi ya denda-denda yang seharusnya tidak kita bayar. Itu ya teman-teman ya, inilah sistem hukum pajak kita. Oh, satu lagi ya. Bagaimana kalau atas surat ketetapan pajak ini tidak kita ajukan ya, tidak kita ajukan upaya hukum berupa keberatan ya ataupun banding ataupun gugatan, maka dia menjadi inkrah ya. Dia menjadi inkrah, dia menjadi final, dia menjadi mengikat dan harus dibayar ya apabila sudah jatuh tempo.
Berapa lama jatuh temponya? Jatuh temponya adalah 30 hari ya. Ada yang 30 hari, ada juga yang 20, ada juga yang 60 hari ya. Untuk daerah-daerah tertentu dia dikenakan jatuh tempo lebih lama yaitu 60 hari. Tapi pada normalnya, pada lazimnya biasanya jatuh temponya adalah 30 hari. Nah, apabila sampai dengan jatuh tempo 30 hari tidak dilunasi, ya, maka akan timbul yang namanya penagihan aktif. Apa itu penagihan aktif? Nanti kita akan masuk ke situ, yaitu proses penagihan yang dilalui dengan surat paksa ya. Jadi maksa dia ya. Pakai surat paksa, nanti kalau masih tidak dilanjut, tidak dibayar, maka bisa sampai ke penyitaan, pelelangan, bahkan sampai ada yang disandera ya atau digizeling ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Saya kira itu teman-teman ya untuk siklus KUP ya teman-teman baca ini kita belum masuk ke pendaftaran ya, pendaftaran nih. Jadi kita sebenarnya baru pendaftaran ya, tadi saya jelaskan seluruh siklus KUP, mind map-nya ya dari mulai pendaftaran sampai terakhir sekali yaitu apa tadi tindak pidana ya. Tapi saya sudah jelaskan semuanya ya. Nah, untuk yang berikutnya saya ingin jelaskan tentang pendaftaran ya. Siap. Jadi pendaftaran ya, kita kembali ke pendaftaran teman-teman ya. Jadi untuk pendaftaran apa sih yang wajib? Pertama kita harus tahu dulu definisi dari wajib pajak. Nah, ini penting sekali ya. Kita harus tahu dulu definisi dari wajib pajak. Jadi definisi wajib pajak ya itu ada dua ya teman-teman, yaitu wajib pajak secara sempit, definisi secara sempit dan definisi secara luas. Kalau definisi secara sempit adalah definisi yang ada di Undang-Undang PPH, yaitu orang ya, orang pribadi atau badan yang sudah memiliki syarat subjektif dan syarat objektif untuk ya mendaftarkan ya orang subjek pajak yang sudah memiliki ya yang sudah memiliki penghasilan lah gitu ya. Nah, jadi contohnya apa? Orang pribadi ya yang sudah memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Nah, tapi kalau di dalam Undang-Undang KUP ya yang disebut dengan wajib pajak itu lebih luas lagi. Tidak hanya orang yang sudah memiliki penghasilan tapi juga meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak ya. Nah, itulah kenapa ya menjadi pertanyaan, Pak, saya kan tidak punya penghasilan, ya, tapi kan kamu bendaharawan. Ya, masa bendaharawan tidak punya penghasilan ya? Atau gini ya, yayasan lah gitu ya, yayasan. Yayasan itu kan tidak memiliki penghasilan ya. Mengapa dia tidak memiliki penghasilan? Karena kan dia memang didirikan untuk non profit oriented ya. Tidak memiliki keuntungan ya, tidak memiliki penghasilan ya kan. Tidak berbisnis, tidak menyelenggarakan kegiatan usaha gitu ya. Sehingga di situ tidak ada objek pajak penghasilan. Kok kenapa saya dikenakan NPWP? Nah, karena dia sebagai pemotong ya. Kalau dia misalnya memberikan gaji ya, memberikan honor ya atau memberikan penghasilan ya kepada karyawan ataupun kepada orang yang diberikan penghasilan ya kepada karyawan ya, kepada misalnya vendor ya, kepada rekanan ya. Nah, dia harus memotong. Kalau rekanan itu misalnya jasa ya, atas pembayaran ya. Pembayaran jasa, dia memotong PPh pasal 23 atau PPh pasal 21 apabila diberikan kepada karyawan atau kepada orang pribadi yang menerima penghasilan ya. Jadi dia masuk sebagai wajib pajak juga walaupun dia ya yayasan gitu ya, yayasan yang tidak melakukan kegiatan usaha gitu ya. Atau organisasi ya, organisasi masyarakat gitu ya. Kan dia tidak bisnis, Pak. Tidak ada profitnya, tidak ada objek pajak penghasilannya. Kenapa kok wajib NPWP juga? Itu karena dia sebagai pemotong ya, sebagai pemotong atau sebagai pemungut ya, walaupun dia bukan pembayar. Jadi tidak hanya pembayar pajak ya teman-teman. Definisi dari
wajib pajak ini secara undang-undang KUP dia lebih luas daripada definisi yang ada di undang-undang PPH. Itu yang perlu teman-teman catat ya. Nah, berikutnya siapa sih yang disebut dengan subjek pajak itu? Nah, kemarin sudah saya jelaskan ini ya di modul ya, sudah saya jelaskan di undang-undang PPH, di pajak internasional. Mulyadi lagi nanya ya, izin bertanya Pak, jika SPT tahunan lupa lapor, apakah bisa dikenakan sanksi? Iya ya, nanti ada sanksinya di, saya lupa ya, yang 100.000 lah kalau orang pribadi itu ya, selapan ya. Sanksinya ada ya, nanti kita masuk ke situ. Sanksi keterlambatan ya, sanksi keterlambatan atas SPT ya, 100.000 lah ya kalau untuk orang pribadi. Kalau untuk badan itu 500 ya, 5.000 ya. Tapi gini ya, kadang-kadang ada yang nanya nih kemarin ya, Pak, saya kan udah dipotong pajaknya sama perusahaan ya Pak ya, saya nggak usah lapor pajak aja Pak, kan udah dipotong Pak, saya lapor pun pasti lebih tuh katanya. Kita jangan pede dulu gitu ya. Yang menentukan itu lebih ya, yang itu menentukan itu nihil. Itu kan sebenarnya negara gitu ya. Tahu dari mana itu lebih ya, tahu dari mana itu nihil ya. Kalau kita tidak pernah lapor ya. Nah, jadi sebenarnya itu harus hati-hati gitu ya, karena kan nanti kalau kita tidak lapor, karena yang dilaporkan itu kan bukan hanya penghasilan ya, kalau teman-teman mau tahu, tapi juga yang dilaporkan itu adalah harta kekayaan. Hartanya adalah pertambahan kekayaan ya, bertambahnya kekayaan. Nanti kan kalau kita nggak pernah lapor, tahu-tahu diperiksa oleh pajak, oh ini kok harta kekayaannya banyak gitu ya. Ya, tanahnya di mana-mana gitu. Kita nggak pernah lapor nih, bahwa ini warisan. Oh, kapan kamu bilang ini warisan? Ya, harusnya dilaporkan di SPT. Oh, ada dapat warisan, sehingga itu clear ya. Oh, ini bukan objek pajak, warisan. Oke ya, hibah dari garis keturunan sedarah ya. Bukan objek pajak. Tapi kalau kalau kita nggak pernah lapor ya, atau orang pajak menemukan ya harta kita banyak ya, kita bilang nggak punya penghasilan. Nah, memang kalau di awal-awal sih mungkin kita pikir cuma didenda 100.000 ya. Tapi sebenarnya konsekuensinya kalau ya ini ya, kalau memang benar-benar kejadian gitu ya. Nah, itu bukannya sedikit, banyak itu ya, banyak. Ya. Jadi mulai sekarang ya kalau memang udah sadar gitu ya, kita lapor lah gitu ya. Gampang lapornya juga sekarang kan pakai e-filing ya. Tinggal kita buka, masukin e-fin ya, e-finnya dapat dari mana? Minta kantor pajak ya. Terus sekarang datang aja kantor pajak kan udah boleh ya. Kalau dulu masih Covid harus telepon, harus foto-foto. Sekarang kayaknya datang aja udah diterima, minta e-fin ya. Nanti dari e-fin, elektronik apa tuh tingkatannya? Electronic File Identification Number kalau nggak salah ya. Nah, kita dikasih nanti ya, dikasih akun untuk buka yang namanya DJP online ya. Dari situ kita masukin, kita ketik berapa penghasilan kita, berapa harta kita ya, kita send lapor ya, gampang ya. Penting lapor aja dulu. Itu ya Mulyadi ya. Jelas ya. Nah, berikutnya adalah subjek pajak. Tadi ya subjek pajak kemarin udah saya jelasin ini ya di mata kuliah di bab pajak internasional ya. Jadi saya ulas lagi, orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan dan bentuk usaha tetap. Nah, kemarin bentuk usaha tetap udah saya jelaskan panjang lebar di pajak internasional, jadi ini sudah agak enak sekarang. Saya tinggal next aja. Nah, ini ya teman-teman, ini sangat penting sekali. Kemarin di pajak internasional sudah kita bahas tentang bedanya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri ya. Jadi harus benar-benar dibedakan. Subjek pajak dalam negeri adalah orang yang tinggal ya, ini dia. Ya. Orang yang tinggal di dalam negeri di Indonesia tentunya ya. Dalam tempo yang dilahirkan di Indonesia atau tinggal lebih dari 183 hari, itu untuk orang pribadi ya. Kalau untuk badan dia yang didirikan di Indonesia.
Kalau subjek pajak luar negeri tentu sebaliknya ya, orang yang tidak dilahirkan di Indonesia atau orang yang tidak tinggal di Indonesia ya lebih dari 183 hari atau kurang dari 183 hari ya, dan badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Ini sih tinggal dibaca aja di modul ya. Ini saya. Nah, kemudian kapan subjek pajak ini menjadi wajib pajak? Apabila dia sudah memiliki penghasilan. Apabila dia subjek pajak luar negeri yang memiliki penghasilan, menjadi subjek pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan, maka perlakuan pajaknya dia dikenakan PPh ya atas penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia ya. Jadi yang disebut dengan worldwide income ya, dikenai berdasarkan penghasilan neto. Jadi yang dipajaki kalau di WP dalam negeri ya, yang sudah punya NPWP itu dikenainya dari neto ya, bukan dari bruto. Ini secara umum ya, tapi nanti memang ada juga yang dikenai dari bruto, yaitu untuk wajib pajak pengusaha ya, untuk wajib pajak pengusaha yang dia itu omsetnya masih di bawah 4,8, dia diberikan opsi untuk ya menghitung pajak penghasilannya dengan yang namanya menghitung dengan menggunakan norma ya. Norma ini nanti sebenarnya neto juga ya, tapi menghitung netonya ini cukup dengan rumus atau dia dikenakan dari bruto ya. Apabila bahkan pengusaha yang menggunakan tarif UMKM ya, yaitu tarif yang dikeluarkan di pasal ya 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, yaitu penghasilan atas penghasilan final setengah persen ya, berdasarkan PP 20. Maaf Pak, kresek. Kecepatan ya. Oh kesek-kesek. Suaranya Pak. Oh yang suaranya agak ya. Oke. Siap. Sekarang udah jelas. Udah Pak. Jelas ya. Mau harus deket ini mic-nya nih, kalau jauh-jauh gitu dia. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi emang ini untuk pajak itu diambil dari netonya ya, tapi bisa juga diambil dari bruto kalau kita memilih. Ya ini memilih ya. Pilihan opsi dalam rangka kemudahan. Jadi untuk pengusaha kecil ya, UMKM, dia boleh untuk pengusaha ya, orang pribadi ataupun badan ya yang dia omsetnya masih di bawah 4,8%, dia pakai tarif final PPh final 0,5% dikali dengan bruto. Bruto itu apa? Sales ya, penjualan. Dia cukup tinggal mencatat penjualannya, mencatat salesnya, nanti tinggal bayar tiap bulan dari tarif 0,5%. Itu lebih mudah. Jadi dia tidak perlu bikin pembukuan, tidak perlu menghitung biaya-biaya, tidak perlu menghitung penyusutan, ya tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal di akhir tahun. Itu ribet ya. Makanya diberikan kemudahan oleh negara, cukup bayar 0,5% aja, murah gitu ya. Jadi kalau misalnya omsetnya satu bulan 1 miliar. Kalau 1 bulan 1 miliar dia nggak bisa ya, karena kan setahun 4,8 miliar ya. Jadi sebulan itu 4,8, sebulan berapa ya? Kalau nggak salah 600 jutaan ya, 600 jutaan kalau nggak salah. Nah, jadi jangan sampai lebih dari 4,8 miliar. Kalau dia udah lebih dari 4,8 miliar setahun, nah dia nggak bisa pakai ini ya. Nah konsekuensinya apa? Dia nggak bisa tarif yang 0,5%. Bahkan kalau dia itu merupakan pengusaha barang kena pajak, ya artinya barang-barang yang kena PPN, dia harus wajib memungut ya PPN. Ya, kalau dia udah lewat, dia nggak mendaftar sebagai pengusaha kena pajak, nah dia dikenakan penetapan secara jabatan ya. Nanti akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan dan dihitung mundur ya selama 5 tahun berapa ya penyerahannya, dan itu akan dikenakan tarif PPN 10% ya. Misalnya kita udah omset 20 miliar ya, udah omset 20 miliar. Wah nggak lapor ya, ketahuan sama orang pajak ya. Nah, orang pajak tinggal ngaliin aja tuh 20% kali 10% PPN-nya kan berapa? 20 miliar kali 10%, 22 miliar ya kan. Bayangin ya, kena 2 miliar nggak tanggung-tanggung ya. Karena nggak lapor. Padahal dia belum tentu punya uang segitu ya, belum tentu keuntungannya 2 miliar ya. Akibatnya dia gulung tikar lah ya. Udahlah Pak, saya kabur aja lah daripada saya atau saya pasang badan aja lah Pak daripada saya bayar segitu ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini ya memang
dikasih relaksasi ya. Jadi lebih rileks sekarang pengusaha. Jadi yang dikenakan PKP secara jabatan itu tidak lagi harus bayar 10% tadi ya dikali omsetnya. Tapi dia nanti dianggap memiliki pajak masukan. Nanti teman-teman belajar yang namanya pajak keluaran dan pajak masukan. Jadi PPN itu diambil dari selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran, sisanya itulah nanti yang disetorkan ke kas negara ya. Nanti kita masuk ke PPN lah, itu pertemuan ke berapa nanti ya, ke 10 atau ke 11 lah itu ya. Tapi ini kan ingat-ingat aja, ada di dalam PPN itu pajak pertambahan nilai yang namanya pajak masukan, ada pajak keluaran. Ya, yang dibayar ke kas negara adalah selisih ya. Pajak masukan itu apa? Pajak masukan itu pajak yang di PPN yang dibayar oleh pembeli ya ketika membeli barang ya. Misalnya pengusaha ya jualan handphone lah gitu ya. Nah, dia beli handphone dari grosir dari distributor, dari distributor dia dikenakan dan distributornya itu sudah PKP, sudah pengusaha kena pajak, dia dikenakan PPN 10% ya kan. Harga handphonenya misalnya 2 juta ya, kena PPN 10%, dia bayar 2.200.000. Nah, yang 200.000 ini itu merupakan pajak masukan karena nanti ya ketika dia jual ke konsumen dia misalnya 2.500.000, dia pungut PPN lagi 10% ya kan. Nah, situ ada uang 250.000 ya kan. Nah, 250.000-nya ini tidak semuanya disetorkan ke kas negara, tapi 250.000 dikurang 200.000 pajak masukan menyetor ke kas negara 50.000, selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini memang seru kalau belajar pajak ya, banyak yang harus dibaca ya. Berikutnya udah lewat ya, udah jam 2 lewat ya. Nanti ini dibaca aja lah ya. Jadi ini sih kemarin udah saya jelasin. Jadi intinya kalau wajib pajak dalam negeri dia bikin NPWP di sini, kemudian bikin SPT. Itu ya bedanya wajib pajak luar negeri apa enggak. Kalau wajib pajak luar negeri dia enggak bikin SPT ya, dan dia juga tidak punya NPWP. Tapi apakah wajib pajak luar negeri tidak dipajaki? Tetap dipajaki ya. Kalau dia menerima penghasilan dari Indonesia, misalnya orang asing ya, kemarin ya Mr. Chow itu ya, orang Cina gitu ya, datang ke Indonesia sebentar ya ke sini, dia mengadakan pelatihan tidak lebih dari 183 hari, dia dapat ya fee ya, uang misalnya 100 juta gitu ya. Apakah tidak dipajaki? Tetap dipajaki, tapi bukan dengan cara seperti wajib pajak dalam negeri tadi ya, tapi dia dipajaki dengan cara yang disebut dengan PPh pasal 26 ya. Ingat ya, PPh pasal 26. Apa itu PPh pasal 26? Yaitu pemotongan yang dilakukan oleh ya wajib pajak dalam negeri terhadap wajib pajak dalam negeri ya yang menerima penghasilan dari Indonesia. Dipotong berapa? 20% ya. Jadi 20% dari bruto atau dari penghasilan kotor. Itu kalau dia tidak punya tax treaty. Nah, nanti kita kemarin ingat ya. Jadi kalau si Mr. Chow ini punya tax treaty atau negara Cina ini sudah ada tax treaty dengan Indonesia, nah tarifnya akan dikurangi. Dan memang kebetulan Cina sudah punya tax treaty ya. Jadi kalau tidak salah memang di tax treaty-nya itu nanti pajak atas penghasilannya Mr. Chow ini tidak 20% karena dia sudah punya tax treaty dan memang Mr. Chow bisa membuktikan sebagai warga negara ataupun tax resident Cina, maka dia menggunakan tarif tax treaty yaitu 10% ya, jadi separohnya ya, agar tidak terjadi double taxation. Itu ya teman-teman ya. Saya kira sih masih banyak ini ya. Baik, ini adalah kewajiban. Jadi tadi ya, kalau sudah ada syarat objektif dan syarat subjektif dan syarat objektif, maka dia harus mendaftarkan NPWP. Di mana? Di tempat tinggal atau di tempat kedudukannya, kantor pelayanan pajaknya ya. Kemudian apa nih? Kemudian selain NPWP ya untuk pengusaha ya, pengusaha ini ada orang yang berusaha ya, orang yang melakukan kegiatan usaha ya. Bukan karyawan tentunya ya, dan juga bukan penerima penghasilan, tapi dia merupakan pengusaha ya. Dia harus melaporkan usahanya apabila tadi ya omsetnya sudah di atas 4,8 miliar ya.
Nah, kemudian teman-teman ada yang namanya persyaratan. Ini silakan dibaca aja ya syarat-syaratnya untuk mendaftarkan NPWP ya. Saya kira ini bisa berubah-ubah juga ya, fleksibel apalagi dengan masa pandemi ini. Saya kira masing-masing KPP ya ada yang semuanya disyaratkan, ada yang cuma bagian ya, ada yang harus datang, ada yang cukup dengan online ya. Ini sih tidak terlalu penting saya kira. Ini fungsi NPWP tadi ya sebagai identitas dan juga sebagai tanda pengenal dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, kemudian yang terakhir ini ya yang harus dicatat, bagaimana dengan wanita kawin yang memiliki penghasilan. Jadi dia secara undang-undang KUP dia itu diharuskan untuk menggabung dengan suaminya ya. Diharuskan ya kecuali apabila ya dia memiliki perjanjian pisah harta ya. Nah, di sini. Jadi sebenarnya prinsip dari NPWP itu yang disebut dengan prinsip marital marriage basis ya, marriage berbasis keluarga ya, family basis ya. Family basis. Makanya harusnya gabung dengan suami ya, tapi ternyata kalau kita sudah memiliki perjanjian pisah harta itu boleh memiliki NPWP sendiri atau memilih terpisah ya, terpisah. Yang paling banyak ini ya. Jadi memilih terpisah, memang dia tidak memiliki perjanjian pisah harta di depan pengadilan ya atau di perjanjian pisah harta secara perdata, tapi dia memilih untuk terpisah, yaitu ingin melakukan kewajiban perpajakannya secara tersendiri terpisah dari perpajakan suaminya. Nah, ini yang banyak ya, karena memang kadang-kadang sudah punya NPWP, males mau gabungnya lagi ya. Ya sudahlah, kita sama-sama bikin SPT masing-masing, punya NPT sendiri-sendiri. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang opsi-opsi ini bisa ditempuh ya. Mana saja bisa. Tapi memang yang dianjurkan oleh undang-undang ya sebenarnya adalah yang namanya NPWP kepala keluarga ya, jadi satu saja. Bagaimana dengan anak yang belum dewasa? Tentunya dia ikut kepada orang tuanya ya, ikut dengan orang tuanya. Definisinya apa? Yang belum berumur 18 tahun atau dan belum pernah menikah ya. Kalau dia sudah belum 18 tahun tapi sudah menikah, dia juga dianggap dewasa dan harus memisahkan NPWP-nya dari keluarganya. Saya kira itu sama dengan di hukum perdata ya. Kemudian kemarin yang sudah saya jelaskan panjang lebar tentang warisan yang belum terbagi, artinya adalah menggantikan ya orang pribadi yang meninggal. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini tinggal dilihat aja video-video saya sebelumnya. Kemudian juga ini sama tadi ya. Perbedaan antara ya NPWP wajib pajak luar negeri dengan dalam negeri di sini ya. Kalau dia wajib pajak dalam negeri ya ketika ada perusahaan ya asing dari luar negeri, dia mendirikan subsidiary company, artinya dia ya menanamkan modalnya di Indonesia, kemudian dia membentuk suatu entitas baru dalam bentuk perusahaan cabang ya, atau perusahaan subsidiari ya, atau perusahaan anak ya, bukan perusahaan cabang perusahaan anak atau dengan entitas badan di Indonesia, maka dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Walaupun dia panjangan tangan dari masih berhubungan dengan parent company di luar negeri, tapi dia secara perpajakan di sini menjadi terpisah ya entitasnya karena dia sudah mendirikan badan baru di Indonesia. Tapi kalau dia masih ya hanya merupakan perwakilan ya representative office atau merupakan cabang ya dari suatu perusahaannya di luar negeri ya, dia tidak mendirikan badan hukum baru di Indonesia, maka dia ya masih dianggap sebagai, maka dia di sini dianggap sebagai BUT. Nanti kita kemarin sudah saya bahas ya, BUT, bentuk usaha tetap ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini penetapan NPWP dan PKP secara jabatan tadi sudah saya jelaskan di depan apa konsekuensinya dan mengapa hal itu bisa terjadi
ya intinya adalah apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan secara jabatan ya, artinya secara official assessment ya, dan konsekuensi dari penetapan secara jabatan baik NPWP ataupun PKP adalah dapat dihitung mundur selama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP jabatan itu, dihitung mundur pajak-pajaknya ya, baik itu pajak penghasilan maupun itu pajak pertambahan nilai tentunya untuk pengusaha ya, untuk yang PKP ya. Dapat dihitung mundur 5 tahun ya, karena memang daluarsa penetapan 5 tahun itu konsekuensinya, plus denda tentunya ya, karena pasti ada denda keterlambatan tidak bayar ya, yang itu adalah 2% per bulan ya. Saya kira itu teman-teman. Kemudian NPWP juga bisa dihapus ya, ini silakan dibaca aja. Kenapa bisa dihapus macam-macam ya alasannya, intinya adalah memang ada keperluan ya, dianggap perlu, misalnya sudah tidak sudah meninggal ya, dan warisannya sudah dibagi untuk WP orang pribadi, untuk wajib pajak badan sudah berhenti usahanya ya, atau dilikuidasi atau melakukan penggabungan usaha ya, atau menghentikan usahanya di Indonesia ya. Kemudian terakhir ini penghapusan ya, pencabutan PKP juga sama ya. Saya kira itu ya untuk pendaftaran itu dulu teman-teman. Sebenarnya kita masih bahas lagi satu yaitu tentang SPT. Saya kira untuk SPT kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini saya cukup dulu ya. Tidak ada pertanyaan ya. Nanti kalau ada pertanyaan di YouTube aja ya. Nanti ini saya upload ke YouTube, teman-teman bisa simak lagi tentang pendaftaran pajak ya, NPWP dan PKP. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di kolom komen YouTube saya ya, biar rame di situ ya. Baik, Siap. terima kasih. Saya akhiri ya. Bapak, Siap. Oh, ada. Maaf, besok kan udah UTS ya Pak, itu kisi-kisinya gimana ya Pak? Oh, UTS ya belum nih, UTS ya belum ini. ITS paling dari itulah. Pokoknya modul itulah ya, modul aja ya. Nanti open book kok ya, santai aja lah. Yang penting modulnya jangan sampai hilang modulnya. Di save baik-baik filenya. Saya pasti ambil dari situ ya. Paling nanti kasus sih kan udah banyak tuh di situ kasus ya. Kasus tuh saya sih nggak sampai ngitung pajak yang ribet-ribet, nggak ya, paling itu aja dari modul lah ya. Dari modul. Baik Pak. Siap. Gitu ya teman-teman ya, saya print screen dulu ya. Sudah saya laporin ke Mbak Melva. Oke, siap. Terima kasih teman-teman, silakan saya izin live ya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain di mata kuliah yang sama dengan tema yang berbeda tentunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, izin, sama-sama. Tetap semangat semuanya, izin ya.